Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara Podcast Klinik Informasi Sehat. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Gayen memberikan pelatihan emo-demo kepada tenaga pendidik yang mempunyai tujuan yaitu percepatan penurunan angka stunting, di mana emo-demo atau yang disebut emosional demonstrasi adalah sebuah pendekatan komunikasi perubahan perilaku yang inovatif dan terbukti sangat efektif. Di sini kita telah hadir dengan narasumber dari SMP Negeri 1 Cimalaka. Yang pertama ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wilujeng Enji. Alhamdulillah. Dengan Ibu Dr. Anda Nung Titin Agustikawati MM. Dan ada Ibu Fasilitator kita, yaitu Ibu Fasilitator emo-demo yang mengikuti pelatihan ya Ibu ya. Dengan Ibu Ening Luspiana Herawati SPD. Wilujeng Enji Ibu. Dan yang ketiga narasumber kita yang sangat cantik sekali, yaitu ada Teteh Hilma Hamida, ya Teh ya. Wilujeng Enjing Teteh sehat ya Teh ya. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini temanya sangat menarik sekali ya, tentang pembiasaan cuci tangan pakai sabun. Baik, kita perkenalan ya Ibu ya dengan Ibu Kepala Sekolah untuk kegiatan pelatihan emo-demo atau pelatihan pembiasaan cuci tangan pakai sabun. Bagaimana dukungan atau kebijakan dari Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan atau pelatihan yang sudah dilaksanakan Ibu? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Puskesmas Kecamatan Cimalaka yang telah mempercayai kami dari SMP 1 Cimalaka dalam kegiatan podcast saat ini. Alhamdulillah Ibu. Untuk tema tentang cuci tangan pakai sabun yang dilaksanakan di sekolah kami, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung penuh. Hari ini terbukti mungkin ya, dari jauh sebelum terjadinya pandemi, kami ini sudah memiliki tempat cuci tangan setiap kelas. Ya, udah ada sarana. Sudah ada sarana. Karena menurut para ahli, sumber penyakit itu bisa juga timbul dari jari. Jadi di sekolah kami sudah dibiasakan cuci tangan. Hanya pada zaman sebelum ada COVID itu pakai atau tidak pakai sabun, yang penting cuci tangan gitu. Ya kalau sekarang kan programnya itu yang penting bersih ya Bu. Nah, yang penting bersih meskipun ternyata ya belum tentu bersih juga ketika kita cuci tangan dengan air mengalir. Intinya saya sebagai pimpinan di sekolah ini sangat mendukung penuh terhadap program CTPS ini yang seluruh warga gitu, bukan hanya siswa. Dengan jumlah siswa kami yang cukup banyak tahun ajaran ini ada memiliki 32 rombel, jumlah siswanya 1026 siswa. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan gurunya juga banyak, jadi kami keluarga besar sehingga CTPS ini harus kami biasakan, diterapkan, mudah-mudahan menjadi budaya bagi kami semua. Ya. Jadi sangat mendukung ya Bu ya. Insya Allah, apalagi Ibu tadi kan sudah memberikan dukungan dan mengirimkan tadi 2 tenaga pendidik ya Bu ya. Betul. Untuk mengikuti acara pelatihan emo-demo tersebut ya Bu ya. Ternyata sangat bermanfaat ya Bu ya, khususnya mungkin untuk di SMP Negeri 1 Cimalaka dengan fasilitasnya yang sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan Ibu ya fasilitas tersebut. Jadi kalau untuk manfaat atau dari dukungan Ibu yang tadi sudah disampaikan ya Bu ya, bagaimana Bu manfaat dari program ini bagi khususnya untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Cimalaka ya Bu ya, untuk program ini? Terima kasih, manfaatnya sangat luar biasa. Ketika kami diminta mengirimkan peserta 2 orang guru, saya sangat alhamdulillah begitu ya, karena mungkin di wilayah kita ini hanya 6 sekolah digabung dengan wilayah 4, jadi selangkah lebih duluan begitu mungkin. Saya sangat mendukung, dan ketika pulang
pelatihan, Ibu Ning dan Bu Resna lapor apa yang dilakukan, tentunya saya sangat kembali bersyukur gitu ya, berbahagia bahwa kita diberi kesempatan untuk itu, dan insya Allah program ini akan kami terus kembangkan, diseminasikan, disosialisasikan untuk seluruh warga, sehingga tidak hanya terputus untuk laporan gitu. Jadi ya harus menjadi budaya gitu untuk kami demi menjaga kesehatan kami semua. Iya, gitu, betul Bu. Biasanya memang seperti itu Bu ya. Sudah pelatihan, laporan selesai. Tapi ternyata emang harus dilaksanakan secara bertahap ya Bu ya, dan terus menerus jadi kebiasaannya Bu ya, khususnya juga siswa-siswinya ternyata di SMP Negeri 1 Cimalaka tidak sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi dengan dukungan yang sangat bagus sekali ya dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, oke, untuk Ibu Fasilitator, sepertinya dari tadi sudah kelihatan ingin menyampaikan sesuatu hasil dari pelatihan emo-demo tersebut ya, sahabat podcast. Ibu bagaimana sebagai salah satu fasilitator cuci tangan pakai sabun ya, pelatihan, bagaimana sih Ibu menjadi fasilitator mengikuti untuk kegiatan tersebut Bu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali karena saya diberikan kesempatan kepada kesempatan hari ini bisa menjadi seorang fasilitator di sini dalam acara podcast ini. Sedikit bercerita mungkin ya, ketika saya disuruh atau ditunjuk oleh Ibu Kepala untuk mengikuti kegiatan emo-demo, sebenarnya bukan hanya saya, ada teman saya Ibu Resna. Waktu itu kami melaksanakannya di SMP Negeri 1 Cisitu pada tanggal 11 Februari 2023 kemarin. Nah, khusus untuk saya sendiri sih, waktu Ibu Kepala menunjuk saya untuk pergi mengikuti kegiatan tersebut, saya merasa ragu, apakah Ibu tidak salah menunjuk saya gitu, apakah saya mampu atau tidak gitu. Tetapi ketika ini sudah menjadi suatu keputusan Ibu Kepala, maka saya pede saja lah, pede saja ya. Jadi kami berdua pergi ke sana untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan ternyata sangat menarik, sangat menarik ya. Materi yang diberikan di sana tentang PHBS, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat melalui CTPS ini atau cuci tangan pakai sabun ini, materinya benar-benar sangat bermanfaat bagi kehidupan kami gitu. Karena melalui CTPS ini salah satu cara bagi kami untuk hidup sehat gitu, hidup sehat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang waktu itu memilih saya untuk pergi mengikuti pelatihan tersebut. Materi-materi yang diberikan itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Terlebih lagi tentang bagaimana kita harus berperilaku hidup sehat dan bersih. Karena selama ini saya beranggapan bahwa cuci tangan pakai sabun ini tidak, karena saya waktu itu ya sebelum mengikuti pelatihan, saya anggap cuci tangan pakai sabun ini hanya dilakukan ketika kita akan makan saja. Iya, ternyata ketika di sana saya diberikan materi bahwa mencuci tangan pakai sabun ini ada 7 waktu penting. Penting ada waktunya, ada waktu-waktunya penting itu. Jadi ilmu bagi saya sendiri gitu. Alhamdulillah sekali kesempatan ini sangat bermanfaat. Berawalnya mungkin dari keraguan Ibu untuk mengikuti pelatihan ya, dari Ibu Kepala Sekolah, oh ini 2 orang yang mengikuti, ragu-ragu, ternyata mengikutinya dengan sangat enjoy sekali ya. Keraguan itu terbalaskan dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya, pengalaman berharga juga ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu, kalau misalkan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya harus siap dong Bu ya, jangan ragu-ragu. Siap Bu, harus selalu siap Bu. Nah, untuk hasil atau mungkin Ibu kan mengikuti pelatihan cuci tangan pakai sabun 1 hari ya Bu ya? Iya, 1 hari. 1 hari. Ibu ada tindak lanjutnya di sekolah diterapkan seperti apa Ibu? Pelatihan hasil dari pelatihan tersebut? Kami melakukan pelatihan di sana. Sebenarnya pelatihan di sana itu dilaksanakan, diikuti oleh 27 sekolah dan dari wilayah 4 dan wilayah 3, dan kebetulan kami dari wilayah 3 terdiri dari 6 sekolah, salah satunya sekolah kami, dan sangat
sebenarnya sangat bahagia. Kita merupakan salah satu bagian yang harus mengikuti kegiatan tersebut. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, tentunya saya dan teman saya Ibu Resna melapor dulu kepada Ibu Kepala hasilnya bagaimana dan apa saja yang harus kami lakukan, karena dari sana ada tindak lanjut yang harus kami lakukan. Dan melalui laporan tersebut ternyata Ibu Kepala Sekolah sangat antusias gitu dengan pelaporan ini, bahwa ya saya dukung apapun gitu, memberikan fasilitasnya, dukungannya, semuanya. Jadi ketika saya dan teman saya mengimbaskannya kepada peserta didik dengan berbagai dukungan dari beliau, kami pede gitu. Pede. Sebenarnya untuk tindak lanjutnya kami imbaskan kepada seluruh siswa di sini, bukan hanya kepada seluruh siswa sepertinya Ibu Kepala bilang tadi, kami imbaskan kepada seluruh warga di sekolah ini. Tetapi untuk kegiatan pelaporan, karena kita harus melaporkan kegiatan tersebut, kita laporannya kita ambil untuk kelas 7 gitu, siswa kelas 7. Iya, sebanyak 3 pertemuan. 3 pertemuan itu dilakukan selama 3 minggu, karena tiap pertemuan itu 1 minggu 1 kali. Ya. Untuk pertemuan pertama, 2 dan 3 semuanya berjalan dengan lancar sampai selesainya. Nah, untuk setiap pertemuan itu kita bagi lagi menjadi 2 sesi, karena kelas 7 pun sama banyak siswanya gitu ya. Alhamdulillah sekali kita bagi menjadi 2 sesi, dan setiap sesinya kami bergiliran menjadi fasilitator di sana atau menjadi narasumbernya. Misalnya pas sesi pertama saya yang menjadi fasilitatornya, sesi kedua Ibu Resna, dan bergantian sebagai fasilitator, sebagai operator juga, sebagai operator juga gitu, bergantian. Nah, untuk kegiatan pertemuan yang pertama, kami membagikan ini, ada form cuci tangan yang harus diisi. Ini ya format form ini yang harus diisi oleh seluruh siswa. Kami bagikan kepada seluruh siswa. Form ini mengenai mereka, kegiatan mereka mencuci tangan atau tidak gitu. Mungkin untuk pertama kali ini sebagai pelaporan untuk mereka bahwa mereka sudah melakukan kegiatan cuci tangan di 7 waktu penting itu. Terus bagi mereka yang melakukannya cuci tangan di 7 waktu penting itu, mereka harus mencentang. Ada PR ya untuk anak siswanya. Diberikan ini PR, mereka harus melakukannya selama 21 hari. Itu untuk khusus 7 waktu penting ya Bu ya? Khusus untuk 7 waktu penting. Misalkan mau melaksanakan aktivitas apa, berarti checklist gitu. Ketika misalnya dari toilet, checklist yang dari toilet. Ketika misalnya setelah beraktivitas di luar rumah, checklist yang setelah beraktivitas di luar rumahnya. Tetapi tetap untuk menghindari ini kebohongannya, mereka dituntut untuk berperilaku jujur juga gitu. Karena kami bagi mereka yang konsisten untuk melaksanakan cuci tangan pakai sabun, kami berikan penghargaan berupa reward. Ini lihatkan ya. Rewardnya ini pin. Pin ini diberikan kepada seluruh siswa yang konsisten melaksanakan cuci tangan pakai sabun di 7 waktu penting ini, dan mereka ini adalah sebagai pahlawan cuci tangan. Nah, mereka yang terpilih sebagai pahlawan cuci tangan juga harus mengimbaskannya kepada orang lain seperti teman, keluarga mereka, dan orang-orang yang mereka kenal, supaya kegiatan cuci tangan ini tidak hanya sampai kepada peserta didik saja, tetapi meluas gitu. Luas sampai seluas-luasnya, sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan tadi Ibu bilang menjadi suatu budaya. Jadi ternyata ada PR juga ya untuk anak siswi SMP Negeri 1 Cimalaka, ada daftar atau format checklist. Apa yang akan dilakukan, dan setelah yang dilakukan ternyata ada checklist-checklistannya ya Bu ya, dan akhirnya mendapat reward dari ternyata berupa pin ya. Mau dong Bu. Ibu Kepala juga sebagai pahlawan Ibu ini. mau dong aku. Nanti dikasih. Nanti dikasih siap. Nanti dikasih. Kalau untuk misalkan format tadi ya Bu ya, nanti si siswa atau siswi tersebut kan mendapatkan pin. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu fasilitator. Ada edukasinya, ternyata ada formatnya juga. Itu kan diisi juga ya format checklist-nya. Oh, seperti itu ya. Ternyata Teteh juga mengisi format-format checklist-nya Teh ya. Tadi tentang edukasi cuci tangan pakai sabun.
Nah, Teteh, apa sih pengalaman selama Teteh mengikuti kegiatan yang tadi dilaksanakan oleh Ibu Fasilitator tentang cuci tangan pakai sabun? Coba Teh, pengalamannya apa aja nih? Sebelumnya Hilma berterima kasih sudah bisa menjadi narasumber di podcast kali ini. Pengalamannya yang pertama mendapat ilmu baru mengenai kesehatan melalui program CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Sangat bermanfaat nih buat kehidupan, kayak terhindar dari bakteri dan kuman, untuk selalu waspada menjaga kebersihan tubuh, terutama tangan ya, karena tangan yang bersih belum tentu kumannya udah hilang. Udah hilang. Ya. Jadi pengalamannya ternyata Teteh setelah mengetahui ada berapa langkah Teh cara mencuci tangan? Cara mencuci tangan ada 6 langkah. 6 langkah ya Teh ya. Ternyata setelah mendapatkan tadi edukasi dari Ibu ada 6 langkah cara mencuci tangan, Teteh mendapat pengetahuan lebih lagi ya Teh ya tentang kesehatan, khususnya tentang cara mencuci tangan tersebut ya. Tadi Teteh mendapatkan pengalaman ya Teh ya dari cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, bisa Teteh praktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada berapa langkah sih Teteh? Bisa dijelaskan ya? Iya. Untuk mencuci tangan dengan benar ada 6 langkah atau yang disingkat dengan tepung selaci puput. Yang pertama adalah telapak tangan. Telapak tangan, yuk bisa diikuti sahabat podcast. Yang kedua punggung tangan. Oke, punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat kunci. Yang kelima putar ibu jari. Dan yang terakhir putar kuku tangan. Seperti itu Bu. Ya. Jadi ternyata ada 6 langkah ya Teh ya. Betul. Pertama seperti tadi yang udah dijelaskan oleh Teh Hilma ya, mempraktekkan cara mencuci tangan. Nah tadi Teteh udah mendengar ya dari Ibu Fasilitator, ternyata pas pengisian format ada 7 waktu penting Teh. Nah 7 waktu pentingnya apa saja Teh, bisa dijelaskan kepada sahabat podcast ya, biar tahu. Untuk 7 waktu penting mencuci tangan itu, yang pertama sesudah bermain. Kan suka kotor ya kalau sudah bermain. Teteh suka bermain juga? Iya. Apalagi kalau udah basket. Basket. Yang kedua, sebelum memegang dan menyajikan makanan Teh. Yang ketiga, setelah dari toilet. Yang keempat, sesudah beraktivitas dari rumah, dari luar rumah ya. Yang kelima, setelah menyentuh benda atau hewan peliharaan. Yang keenam, setelah bersin atau batuk. Dan yang ketujuh biasanya sesudah atau sebelum memegang masker. Seperti itu Teh. Nah, jadi kalau misalkan Teteh nih sudah belajar, sudah pegang pulpen, terus istirahat ya Teh ya? Iya. Biasa mencuci tangan sekarang? Iya, sering dong. Apalagi nanti dikasih format sama ibu guru ya. Ternyata ada PR yang harus di-checklist, dilaksanakan atau tidak ya, cara mencuci tangan tersebut. Teh Hilma, ada manfaatnya nggak setelah diketahui nih tadi yang udah dijelaskan ya oleh Ibu Fasilitator dari cara mencuci tangan yang baik dan benar, ada 7 waktu penting. Manfaatnya apa bagi Teteh sebagai siswa cara mencuci tangan yang mengikuti pelatihan tersebut? Banyak sekali sih manfaat dari CTPS ini. Yang pertama tuh agar selalu diri kita tuh waspada untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, terutama tangan. Yang kedua tuh menambah pengetahuan dan ilmu kesehatan gitu Teh dengan program CTPS ini. Dan yang terakhir, dengan adanya penerapan program CTPS ini, kita dapat terhindar dari bakteri dan kuman yang ada di dalam tangan gitu. Ternyata jadi ada manfaatnya juga ya. Banyak. Sebagai Teteh siswa-siswi di SMP Negeri 1 Cimalaka yang telah mengikuti pelatihan emo-demo tersebut ya. Kalau misalkan untuk kegiatan sehari-hari Teteh untuk cuci tangan pakai sabun, apakah hanya di sekolah Teh karena ada rewardnya dari Ibu ya Bu ya? Kalau misalkan di luar sekolah biasa? Di luar sekolah juga sering dilakukan karena kan harus selalu membiasakan cuci tangan pakai sabun. Karena kan kita udah tahu bahwa tangan yang bersih itu kan belum tentu gitu ya. Hilang ya Teh ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan.
kalau misalkan untuk di sekolah nih kan banyak ya, apalagi tadi sarananya ya dari sekolah udah cukup sangat baik sekali ya untuk tempat mencuci tangan. Nah, Teteh jangan lupa juga kepada teman-teman yang lain ya untuk selalu mengajak berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah mencuci tangan. Apakah ada hambatan sih Mbak Bu untuk pelatihan ini atau penyampaiannya? Hambatannya. Kalau hambatan itu pasti ada ya hambatannya. Tapi untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu melalui CTPS ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dilihat hasilnya secara langsung gitu ya. Ketika kita menyampaikan hasilnya langsung ada tidak. Jadi terus-terusan mungkin hambatannya itu kami sebagai fasilitator harus terus-terusan mengingatkan kepada para peserta didik kami bahwa kamu tuh harus cuci tangan pakai sabun, harus selalu gitu. Walaupun sebenarnya untuk kegiatannya sudah berakhir ya, karena hanya dilakukan selama 3 minggu, tetapi untuk terus-terusan mengingatkan kepada peserta didik tadi, kalau ketemu dengan mereka, kami selalu bertanya kepada mereka, ketika kamu jajan, kamu tadi cuci tangan pakai sabun tidak? Gitu. Selalu mengingatkan. Iya, selalu mengingatkan itu, karena itu tadi hasilnya tidak bisa langsung diketahui gitu. Iya Bu ya. Tidak langsung diketahui. Itu salah satu hambatan dari itu ya. Iya, karena untuk menanamkan suatu kebiasaan yang baik itu perlu proses gitu, iya. Bertahap. Jadi membiarkan anak sadar terlebih dahulu saja gitu, sadar akan pentingnya cuci tangan pakai sabun ini dengan cara itu. Terus saja terus ditanya, terus diingatkan gitu. Iya. Karena mungkin kalau untuk anak usia remaja ya Bu ya, untuk anak usia sekolah serba ingin tahu ya Bu ya, serba ingin tahu dan juga iya nih pengen coba gitu ya Bu ya. Karena kan mungkin dari kebiasaan karena ingin tahu, akhirnya kalau dari ingin tahu mereka menjadi mencoba ya. Tahu, mau, dan mampu. Ya nanti mampu karena sudah dibiasakan dan selalu diingatkan oleh ibu fasilitator tentunya ya Bu ya. Kalau untuk misalkan selama melaksanakan kegiatan tersebut ternyata anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Cimalaka kooperatif Bu ya? Iya, kooperatif mau ya, senang gitu kalau misalkan ibunya sudah melaksanakan pelatihan, terus ibu dikasih tahu juga ya, edukasi anak-anaknya ternyata mau belajar ya Bu ya, dan akhirnya mampu dan mandiri melaksanakan kegiatan tersebut ya Bu ya. Baik, untuk sahabat podcast, tadi udah dijelaskan ya dari siswanya sendiri sebagai narasumber pelatihan, ibu fasilitatornya juga. Nah sekarang manfaatnya ibu setelah mengikuti pelatihan program cuci tangan pakai sabun, manfaat bagi khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Cimalaka, apa Bu yang ibu rasakan setelah mengikuti pelatihan ini? Pelatihan CTPS ini tentunya sangat bermanfaat untuk kami, apalagi jenjang SMP ini jenjang yang tanggung-tanggungnya anak-anak kami ini. Sebetulnya kesulitan itu pasti Bu. Dalam jenjang mendidik itu paling sulit di SMP karena perubahan dari anak-anak ke remaja. Jadi disinilah yang ingin mencoba segala macam lah, sehingga sangat bermanfaat. Di sini ketika pendidikan ini, program ini diterapkan di siswa-siswi kami, maka insya Allah kedepannya juga akan terus menjadi kebiasaan. Karena setelah mereka saatnya mencari jati diri sudah ditemukan, bisa dibudayakan insya Allah, dan bisa dibawa sampai nanti ya untuk menjadi ibu rumah tangga suatu saat gitu. Jadi terus berarti meskipun program ini hanya berjalan 3 minggu yang harus dilaporkan, tetapi ini tidak berhenti sampai di 3 minggu ini, sehingga meskipun ditujukan untuk para siswa, tetapi kami semuanya harus paham, dan tugas Bu Ning dan Bu Resna hanya 2 orang yang pergi, tapi ketika kembali ke sekolah diimbaskan ke teman-teman para pendidik, tenaga pendidik juga
maka menjadi tugas kami semua untuk mengingatkan putra-putri kami. Jadi bukan hanya tugas Bu Ning dan Ibu Resna saja gitu setelah di sini, karena kita punya visi yang kuat. Jadi ternyata pada saat usia remaja itu adalah PR bagi ibu tenaga pendidik ya Bu ya. Jadi si anak-anak udah mulai tumbuh kembang, bagian kita sebagai orang tua tentunya mengarahkan anak pada saat usia-usia ini ya Bu. Nah ini yang paling sulit itu sebetulnya. Kalau anak-anak SD masih nurut lah. Ya, masih bisa di sini ya Bu ya. Kalau anak SMA juga sudah terbentuk di SMP gitu, apalagi untuk perguruan tinggi. Jadi saya rasa yang paling sulit itu justru di sini di fase ini, fase D ya kalau untuk kurikulum merdeka ini sekarang. Jadi kalau misalkan pas tumbuh kembang, dahannya udah mulai bengkok gitu ya. Ya itu, disinilah ibu bagian. Nah itu harus bagaimana hasilnya terbentuk, meskipun ya bukan hanya tugas kami sih, karena ada 3 unsur kan, dari keluarga, masyarakat, juga dari sekolah. Gitu. Mungkin khususnya untuk keluarga, kita harus percaya sama ibu, bapak, tenaga pendidik di sekolah ya, untuk bagaimana anak tersebut nanti masa depannya. Jadi kita harus saling percaya tentunya ya Bu ya. Dan saling kerjasama. Saling kerjasama tentunya. Ternyata sangat seru sekali ya sahabat podcast tema hari ini ya Bu, tentang cara cuci tangan pakai sabun. Tadi padahal gampang-gampang tapi ternyata Bu ya gampang. Tapi bagaimana Bu? Susah membiasakan. Susah membiasakan. Jadi kita harus saling bekerja sama, saling mengingatkan bahwa bersih dan sehat itu sangat penting bagi tubuh kita ya Bu ya. Ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Semoga pada hari ini kita melaksanakan acara podcast Ibu ya, podcast Klinik Informasi Sehat UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka, bermanfaat khususnya bagi kita semua. Amin. Dan khususnya bagi keluarga besar SMP Negeri 1 Cimalaka Ibu ya, ilmu yang didapatkan. Sebelum ditutup, boleh kami mengirim salam untuk pemirsa ya yang mengikuti podcast ini. Ya, terima kasih untuk Puskesmas Cimalaka. Salam kuat dari kami, kompak, unggul, agamis, tangguh. Wow, seperti tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah. Jangan untuk sahabat podcast, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang informasi kesehatan khususnya yang ada di sahabat podcast semuanya. Kita tutup pada acara hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.